Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mandala Eye Rifle. Setiap pembelian senapan di Mandala Eye Rifle, kalian sudah mendapatkan senapan dengan standar kualitas terbaik ya. Karena sudah melewati uji akurasi, tes grouping, dan juga pengecekan kondisi senapan sebelum unit dikirim. Gak hanya itu aja, kalian nanti juga akan mendapatkan banyak keuntungan dan juga benefit lainnya seperti free packing kayu, ada jaminan asuransi ekspedisi yang pastinya pesanan kalian dijamin aman dan juga sudah mendapatkan surat-surat lengkapnya, ada SPK, STKS, dan juga kartu garansi retur selama 3 kali 24 jam dan garansi servisnya selama 3 tahun. Untuk syarat klaim garansi di Mandala cukup mudah ya. Sobat bediler tinggal membuat video unboxing paket tanpa jeda dan kemudian langsung kirimkan ke nomor WA admin kami. Tanpa video unboxing, kami pastikan garansi akan hangus. Nah, di spesial video kali ini aku mau memberikan edukasi sedikit ya buat sobat bediler mengenai jenis-jenis dan juga fungsi dari mimis atau peluru untuk kaliber 4,5 mm ya sobat bediler. Mau tahu apa aja jenis-jenis mimisnya? Jangan di skip, simak terus sampai habis. Halo sobat bediler, kembali lagi di channel Mandala Eye Rifle, channel yang mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, tips and trik, dan pastinya akan banyak banget ya rekomendasi menarik seputar senapan beserta aksesorisnya. Nah, jadi sobat bediler, peluru atau mimis itu merupakan suatu hal yang penting karena banyak faktor yang bisa menentukan kualitas atau efektivitas suatu mimis, seperti halnya mulai dari bentuk, jenis, berat, ataupun yang lainnya, sehingga bisa juga menentukan dari kualitas tembakan sobat bediler. Jadi setiap pembelian mimis itu perlu diperhatikan ya sobat bediler, karena tidak semua jenis senapan angin itu cocok pada mimis tertentu. Jadi perlu diperhatikan lagi. Ada beberapa faktor utama dalam pembelian mimis. Nah, yang pertama ini ada tujuan ya sobat bediler. Untuk tujuan ini kita perlu lihat dulu tujuannya untuk menembak apa. Bisa untuk menembak target atau berburu, bisa dipakai untuk memberantas hama ataupun untuk perlombaan sobat bediler. Jadi hal ini perlu dipertimbangkan lagi ya dalam pemilihan dari peluru. Kemudian yang kedua ada bentuk mimis. Nah, bentuk-bentuk ini juga perlu diperhatikan ya, karena setiap bentuk dari peluru atau mimis ini berbeda-beda dan pastinya punya tujuan juga yang berbeda-beda ya sobat bediler. Yang pertama ini ada bentuk dom atau kepala bulat. Nah, peluru jenis dom atau kepala bulat ini biasanya cocok dipakai untuk berburu atau menembak jarak jauh ya, karena memiliki bentuk yang aerodinamis atau beratnya juga memungkinkan ya untuk tembakan jarak jauh, dan juga biasanya ini tahan terhadap angin dibandingkan dengan jenis-jenis yang lainnya. Nah, biasanya jenis peluru dom ini punya daya rusak yang minim dan juga akurasi yang cukup baik, sehingga cocok dipakai untuk berburu di lingkungan yang luas ya, misalnya seperti sawah, hutan, ataupun untuk target yang sulit didekati atau sulit dijangkau sobat bediler. Nah, mimis atau peluru dom ini banyak peminatnya ya atau terpopuler karena dapat dipakai di berbagai situasi dengan akurasi dan juga jarak tembak yang bagus ya sobat bediler. Dan yang kedua ini ada model match atau kepala datar. Nah, untuk mimis jenis match ini biasanya digunakan untuk berburu di jarak pendek ya sobat bediler, kurang lebih biasanya di sekitaran 25 meter karena memiliki bentuk yang tidak aerodinamis dan juga cenderung melawan angin untuk peluru model ini. Nah, biasanya peluru jenis ini digunakan untuk lomba menembak target ya sobat bediler, karena dengan daya rusak yang minim sehingga lubang yang dihasilkan itu cukup rapi sehingga memudahkan untuk penilaian pada perlombaan. Nah, mimis jenis ini sebaiknya jangan dipakai untuk berburu ya sobat bediler, karena kelebihannya hanya pada kerapihan pada target yang ditembak ya sobat bediler. Nah, seperti itu ya sobat bediler. Dan bentuk berikutnya ini ada bentuk hollow point atau peluru dengan kepala yang lubang. Nah, peluru ini biasanya memiliki daya rusak yang kuat karena bisa merusak target dengan lubang yang ada di bagian ujung mimisnya. Nah, biasanya peluru ini bisa digunakan untuk medium game ya sobat bediler, untuk berburu hewan-hewan kecil seperti tupai, tikus, kemudian atau burung-burung kecil. Nah, karena memiliki akurasi yang cukup baik sehingga
peluru ini bisa langsung menimbulkan efek yang mematikan atau lebih besar dan bisa langsung menembus target sehingga target langsung mati. Nah, tetapi peluru ini tidak bisa dipakai untuk berburu jarak jauh ya Sobat Bediler. Biasanya ini dipakai untuk berburu di jarak dekat saja, biasanya di bawah 25 meter ya, karena bentuknya yang tidak aerodinamis dan juga penetrasinya kurang dalam sehingga peluru jenis hollow point ini cocok dipakai untuk medium atau big game dengan jarak yang dekat saja. Nah, bentuk yang terakhir ini ada bentuk pointed atau mimis ujung lancip. Nah, biasanya peluru ini dipakai karena memiliki penetrasi yang cukup kuat ya Sobat Bediler. Dan mimis bentuk lancip ini memiliki bentuk yang tajam sehingga memudahkan untuk mimis ini melakukan penetrasi ya. Peluru jenis ini juga memudah untuk langsung menembus target ya hingga ke tulang sehingga daya rusaknya itu cukup tinggi atau besar ya Sobat Bediler. Nah, seperti itu. Meskipun peluru ini bentuknya paling aerodinamis, tetapi peluru ini tidak bisa dipakai untuk berburu di jarak jauh ya, seperti model dom, karena beratnya kurang mendukung melawan angin dan juga tidak cocok untuk dipakai di senapan yang bertekanan angin yang besar. Nah, faktor yang ketiga ini ada berat dari peluru sendiri. Berat dari peluru ini juga harus dipertimbangkan ya Sobat Bediler, karena bisa mempengaruhi jarak tempuh dan juga daya rusak dari mimisnya sendiri. Nah, pemilihan berat peluru ini juga harus diimbangi dengan kekuatan senapan anginnya sendiri ya Sobat Bediler. Misalnya, ketika senapan angin berkekuatan lemah menembakkan peluru yang berat, maka peluru akan kalah dengan gaya gravitasi sehingga pelurunya akan keluar lebih cepat dan akhirnya menimbulkan jarak tembak yang pendek. Begitu juga sebaliknya, ketika peluru dengan kekuatan yang kuat menembakkan peluru dengan berat yang ringan, maka peluru akan keluar dengan tidak stabil atau terombang-ambing ya Sobat Bediler. Jadi Sobat Bediler harus menyesuaikan dengan kondisi angin ya. Ketika peluru berat akan kuat melawan angin dan peluru yang ringan akan kalah melawan angin. Nah, faktor yang keempat atau yang terakhir ini ada laras ya Sobat Bediler. Jadi Sobat Bediler harus memilih laras dengan kualitas yang terbaik, karena sebagus-bagusnya mimis kalau laras Sobat Bediler jelek maka hasilnya akan percuma saja ya Sobat Bediler. Jadi perlu mempertimbangkan untuk kualitas dari larasnya sendiri. Semakin panjang laras semakin akurat namun semakin lemah. Begitu juga sebaliknya ya, semakin pendek laras semakin kuat dan akurasi tidak akurat. Nah, kurang lebih seperti itu ya Sobat Bediler, edukasi sedikit mengenai jenis-jenis beserta fungsi dari peluru atau mimis kaliber 4,5 mm untuk senapan angin. Nah, buat Sobat Bediler yang berminat dengan produk dari Mandala Air Rifle bisa langsung hubungi WA admin kami ya. Untuk CS1-nya di 082312222269 dan CS2-nya di 081216302629. Nah, untuk cara order senapan di Mandala cukup mudah ya. Bisa via transfer lunas ke rekening kami, ada BNI, BRI dan juga ada BCA yang semuanya atas nama perusahaan kami, atas nama CV Pusan Air Rifle. Hati-hati penipuan ya Sobat Bediler, untuk rekening hanya atas nama perusahaan kami saja. Atau juga bisa order via marketplace, ada Shopee, Blibli dan juga ada Tokopedia. Untuk link ordernya ini by request, jadi Sobat Bediler wajib WA admin kami dulu ya untuk fix order dan kemudian kita buatkan untuk link checkoutnya. Jangan lupa follow juga sosial media Mandala, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua kami, ada Mandala Air Rifle 2. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.